ada 3 pulau. Di sana ada jembatan menuju Palangka. Saat ini kami ada di posisi di kaki sungai Kapuas, di proses di depan Pulau Telo. Ini sepak jelas. Yang hormat Kepala Dinas Pupr Kasir atau yang mewakili Kepala BP Investasi Darat Kalimantan Tengah, masih Pak, alhamdulillah Pak sudah mendampingi. Ada di samping Kepala BP Investasi Darat Kalimantan ini sangat bermanfaat nantinya kedua belah pihak baik Kalimantan Selatan dan Tengah untuk membahas ini dari Wakil Ketua Komisi 3 dari PD Perjuangan. Beliau tidak aneh lagi, sang idola, dan begitu juga dosen S2. Jadi kalau di sini beliau di depan, saya di sini. Kalau di selanjutnya Haji Muhammad Zahir Malikuki, fraksi Gerindra. Assalamualaikum. Terima kasih. Ada Jihan anak PSH fraksi Gerindra, ada Yusuf fraksi PKS. Beliau 2 periode Pak, 10 tahun jadi orang nomor 2 di Kabupaten Kandangan di Pulau Dudul. Imam, ada mitra kerjasama antara Kasir Kalteng menyangkut masalah banjir bakula, masalah perairan. Begitu juga menyangkut masalah, ini perlu saya laporkan, perbatasan antara Kalimantan Tengah dan Selatan, di mana letaknya ada di Kabupaten Beritu Selatan, Kecamatan Ginamas, perbatasan dengan Kecamatan Paminggir, Kabupaten Haiso. Nah, itu sekitar 6 kilo. 3 kilometer sudah di batas Kalimantan Selatan sudah dikarok, arus lalu lintas menambah ekonomi supaya jangan menuju Pulau Beritu dan kemana-mana, tidak mengeliling jalan di Paminggir. Nah, saat ini pengarukan menyambung yang dibuat oleh jalan Provinsi Kalimantan Selatan yang sudah 2019 tadi yang sudah lewat sudah selesai. Nah, kami sudah menghubungi kemarin dengan Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, mohon kiranya kerjasama dengan Balai Besar dan pihak terkait, lebih khusus Dinas Perhubungan, itu bisa ditinjau hanya kurang lebih 2 kilo 200 meter Pak. Biayanya kemarin Pak Gusti ada di sini hanya sekitar 180 juta. Lebarnya 12 meter, dalam 3, panjangnya 2,5 kilo. Kebetulan alat MPB ada di sana, itu bisa kita gunakan untuk disewa yang punya. Kami ada MPB Pak di sana. Satu-satunya Kasir memiliki MPB yang bisa di Banyu bisa, di laut bisa, di mana bisa, seperti kayak mobil Pertamsan ini. Alat itu ada di sana untuk peribaran jalan. Kami buat jalan Pak menuju Danau Panggang, menuju Paminggir menuju Betula. Nah, betul Pak, kemungkinan ditingkatkan menjadi 500 km air bersih. Nah, sedangkan perairan kita ini kan kebanyakan digunakan untuk pertanian, namanya di Anjir untuk Betula. Nah, ini nanti untuk wabarakatuh. Kami hanya melanjutkan, tadi Pak Ketua sudah membuka mungkin dialog kita pada hari ini. Kami dari Komisi 3 mungkin memediatori Pak Rusdi ya, Pak Kepala Balai, nanti kawan-kawan kami dari komisi yang akan mungkin ada yang dipertanyakan, dan tentunya kita akan menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Ketua DPRD tadi. Komisi 3 karena bidangnya infrastruktur dan sungai, jalan, tentunya kita akan concern apa yang beliau sampaikan mengenai tadi perbatasan antara Baritu Selatan dan Hulu Sungai Utara, dan termasuk di sini, dan nanti mungkin ada rencana yang Anjir ya, tentang Anjir, dan nanti juga tentang batas yang tadi beliau sampaikan. Saya persilakan aja Pak kepada anggota Komisi 3 untuk sedikit menyampaikan. Bergiliran dulu Pak ya.
Pak Ardiansyah dulu Pak. Pak Abidin, silakan Pak Abidin. Luar biasa dari pihak Kalimantan Tengah, khususnya para pejabat Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah dan Balai Sungai di Wilayah Kalimantan Tengah. Mungkin saya sedikit ingin menyampaikan persoalan yang sudah disampaikan oleh beliau tadi, yang mudah-mudahan ke depan tahun 2021 bisa terlaksana, Pak. Yang kedua, mungkin ini saya akan ke Balai Sungai, Pak. Jadi kita tahu di Kalimantan Selatan ini, khususnya di daerah, ada 5 daerah, Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Prehari, kita hanya mempunyai satu irigasi, Pak. Irigasi yang ada sekarang ini, yang ada irigasi Riam Kanan, yang penyaluran airnya itu hanya satu-satunya itu, Pak. Nah, kita kalau di Kalimantan Selatan ini kayaknya mungkin ada kekurangan air bersih, Pak. Kekurangan air. Nah, jadi saya minta cuma satu aja, Pak. Kalau bisa ada program untuk mempercepat penyaluran air ini, Pak. Kalau bisa dari Balai Sungai Kalimantan ini bisa mudah-mudahan bisa diprogramkan, Pak, untuk 2021. Karena air irigasi yang ada di yang sekarang ini itu kebanyakan untuk pertanian, seperti apa yang disampaikan oleh ketua tadi, yaitu untuk Kepala Balai yang bisa hadir di kesempatan ini, dan beliau menyampaikan salam hangat untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kunjungan ini. Dan kebetulan beliau di jam yang sama ini ada di Palangkaraya melaksanakan serah terima jabatan oleh Menpan RB itu. Nanti Kalsel sendiri balai sungainya, jadi balai sungai Kalimantan 2 Kapuas begitu. Kemudian nanti ada balai sungai Kalimantan 4 ya, Palangkaraya. Jadi nanti wilayah sungainya untuk yang Kalsel khusus meliputi wilayah Sungai Barito, Pak. Jadi cakupan kewenangannya di itu wilayah Sungai Barito begitu. Dan untuk Kalteng sendiri nanti ada sungai-sungai yang masuk dalam kewenangan di Kalimantan Tengah begitu. Nah, jadi berdasarkan itu pula hari ini dilakukan serah terima jabatan untuk kepala balai di Palangkaraya begitu. Dan mungkin Senin nanti kepala balai yang di Kalimantan Selatan. Terkait dengan yang disampaikan tadi, Pak, bahwa bagaimana dengan kegiatan balai sungai di Provinsi Kalimantan Selatan, kebetulan Ulun yang mendampingi dari Kalimantan Selatan bisa menjawab itu. Pertama terkait dengan pengelolaan sumber daya air di pemanfaatannya, Pak. Jadi terkait dengan daerah irigasi yang saat ini menjadi kewenangan pusat, itu pertama daerah irigasi Riam Kanan. Ini sebenarnya dia punya potensi 26.000 hektar, Pak. Kita sudah selesaikan tahun 91, itu hanya 6.000, itu subarea B. Yang saat ini pemanfaatannya cukup banyak. Artinya di sana ada untuk air minum, ada untuk pertanian, dan juga untuk perikanan. Nah, konsentrasi kita saat ini memang ingin memfokuskan penanganan yang 6.000 hektar ini itu hanya untuk pertanian dan juga air minum. Perikanan itu nanti akan kita coba dengan pola pengaturan, Pak. Jadi kita nanti ada buat bangunan-bangunan air khusus sehingga terkontrol untuk penggunaan air yang selama ini kan penggunaannya dengan pipa-pipa pengambilan langsung ini hampir kurang lebih 700 titik, Pak. Itu hampir menyedot 9 meter kubik per detik. Kalau kita konversi 9 meter kubik per detik ini, maka akan ada 9.000 hektar pertanian akan terganggu oleh konsumsi perikanan ini. Nah, sehingga kami sekarang sedang mendesain itu, dan ini nanti akan kita atur bagaimana perikanan juga tetap jalan begitu, tapi airnya tidak seperti sekarang diambil secara tidak terkontrol begitu, Pak. Akan mampu melayani ke 5 wilayah Banjar Papula ini, Pak. Saat ini
kami sudah menyelesaikan itu semua untuk kewenangan dari SDA gitu Pak. Tapi untuk Cipta Karya ini sudah membangun 250 liter per detik IPA di Pinus ini sudah selesai Pak. Dan 170 ini existing untuk PDAM Ikan Bajar. Artinya ada penggunaan 420 di sana. Kemudian kita tapping lagi untuk Banjarmasin. Ini 500 Pak. Nah 500 artinya sudah ada 400 tadi ditambah ini. Nah idle ini infonya CK tahun ini sudah akan menyiapkan IPA baru yang nanti secara multi ya tahun ini ya. Nah itu nanti artinya 1.200 ini akan tuntas dimanfaatkan oleh PDAM terkait begitu. Untuk air bersih, insya Allah ini akan selalu kami komitmen kami untuk selalu sudah menyiapkan Pak. Nah kemudian percepatan dari karena 4 wilayah sudah dapat air, kemudian Barito Kuala tidak dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan yang kami hormati, Bapak-bapak dan Ibu yang hadir pada hari ini berbahagia. Saya singkat saja. Kita rencana datang ke sini untuk ya boleh dikatakan susur sungai kayaknya ya. Dari Anjir sampai ke Anjir Pasar kilometer 17. Itu sesuai jadwal. Nah, oleh sebab itu kami juga ingin menanyakan ini sungai ini kaitannya dengan dinas perhubungan seperti apa? Kemudian kaitannya dengan BWS juga seperti apa gitu ya? Ini sangat menarik karena ini sudah kegiatan keterpaduan kita untuk menangani ini. Nah, jadi kami ingin tahu informasi saja. Ini tahun berapa ditangani, arahnya kemana? Nah kemudian bisa menjadi informasi bagi kami bisa memikirkan bagaimana melangkah selanjutnya. Saya pikir itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan rapat yang sama-sama kita hormati, kita yang berhadir semua, yang saya hormati hadirin dengan berbahagia. Kedudukan Pak Agus dan kita semua bahwasanya kaitan dengan ini, dengan apa yang kita sedang mendiskusikan ini, ada yang lebih berwenang. Kita cuma memfasilitasi aja nih. Jadi kita punya balai BPTD 15 dan BPTD 16 ya. Nah jadi ini yang berwenang ini. Kita cuma memfasilitasi saja. Memfasilitasi barangkali kaitan dengan ya kewenangannya. Ya, kalau kaitan pengerukannya barangkali nanti sungai yang ya. Cuma kaitan dengan transportasi atas di kewenangan balai. Jadi barangkali silakan Pak Iman atau Pak dari Kaltek untuk 16 Provinsi Kalimantan Tengah. Izin menjelaskan Pak bahwa benar sekali Pak yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan bahwa kami dari BPTD 16 Pak Wakil masih namanya Balai Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau dan Penyeberangan. Kami pernah melaksanakan pembangunan secara fisik tapi di Danau Mare Pak, lokasinya di Kabupaten Kapuas. Pada tahun 2012 sampai dengan 2017 dengan alokasi anggaran sekitar 40 miliar Pak. Ini juga waktu itu melayani untuk lintasan angkutan sungai dari Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan. Tapi kelihatannya perkembangannya saat ini mungkin kurang berkembang Pak. Nah, dan untuk pelabuhan di Kapuas tepatnya di Danau Mare dikelola oleh mungkin UPT atau BPD dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian kami juga pernah mengusulkan studi Pak untuk pengembangan lintasan ini karena prosesnya cukup bagus untuk perekonomian Pak. Tetapi belum setuju Pak karena ini merupakan lintas angkutan sungai antar provinsi Pak Wajib Pak. Nah jadi dari Direktorat Transportasi Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan Dijen Perhubungan Darat, kita dari Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan memiliki kewajiban untuk melaksanakan desain engineering design atau DED. Baru nanti setelah kita DED untuk pengerukannya Pak. Karena mungkin alurnya saat ini cukup transportasi angkutan sungai dan penyeberangan. Tapi kita diwajibkan untuk membuat detail engineering desainnya ya Pak. Mungkin dari kami demikian Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya bisa menjawab dari Pak Agus tadi karena berdampak sangat positif. Jadi Bapak kan sudah menjelaskan. Jadi merasa silakan Pak duduk Dari Balai Sungai. Nah, Balai Sungai nih yang punya Pak Agus nih. BPJS Kalsel. Jadi kewenangan kami memang ada di wilayah sungai di Kalimantan Selatan, pantai dan juga Ambung. Jadi ingin kami jelaskan Pak sesuai dengan slide kita yang ada di sana. Mas, kita dulu jauh supaya kita tahu posisi anjir itu di mana. Itulah garis kuning Pak yang secara vertikal horizontal daya air di daerah rawa gitu. Nah, ini merupakan main drain. Kemudian di kiri kanannya itu adalah raya-raya Pak. Kalau kita mungkin mengenal handil-handil istilahnya begitu. Inilah bagian dari konsep mencuci air ini begitu. Jadi ketika pasang dia masuk ke dalam, nanti dia membawa kandungan pirit dan segala macam, kemudian digelontorkan lagi, ditarik lagi, kemudian keluarlah ke sungai-sungai besar itu. Ini kurang lebih konsep dari pengelolaan sumber daya air di daerah rawa. Nah, saat ini memang untuk main drain ini yang anjir ini kami tidak melaksanakan kegiatan dalam artian normalisasinya Pak. Tetapi di raya-rayanya yang kami laksanakan, artinya ini langsung ke pertanian begitu. Informasinya mungkin seperti itu Pak, kaitannya dengan kunjungan hari ini. Jadi kalau itu terkait nanti akan digunakan untuk transportasi lagi, untuk bagian navigasi lagi, kami siap mendukung untuk kegiatan itu jika kemudian ini menjadi bersama. Demikian Pak, terima kasih. Masalah sungai, perlu saya sampaikan, saya tahun 92 dulu waktu masih belum ada jalan raya Pak, saya sering hampir rutinitas ke Kapuas melalui alur sungai. Dan sekarang kita bersyukur alhamdulillah bahwa kita sudah mendapatkan jalan sehingga transportasi darat sudah lancar. Nah, jadi kalau kita bicara sungai, di sini tentunya selain itu kita angkutan darat mungkin sudah tercover lewat jalan raya, tapi di sisi lain juga masih ada transportasi sungai Pak. Khususnya yang kadang-kadang yang menjadi kendala karena pada umumnya Pak, untuk material-material pembangunan yang ada di wilayah Kalimantan Tengah itu mengambil di wilayah Kalimantan Selatan. Yang menjadi masalah tentunya Pak, kadang-kadang masalah angkutan. Misalkan material-material bahan bangunan seperti batu apa segala, itu sering terjadi kendala masalah angkutan karena pada waktu mengangkut material tidak bisa melalui angkutan sungai. Dan angkutan sungainya tidak bisa karena tidak ada dermaga Pak. Nah, ini mudah-mudahan itu punya kelancaran. Yang kedua adalah terkait dengan yang disampaikan Pak Haji Habibie tadi, Sekretaris Komisi 3, masalah air irigasi dalam kanan Pak. Kita sepakat bahwa irigasi dalam kanan itu bisa mengcover baik itu pertanian, perikanan juga Pak ya. Nah, ini yang menjadi persoalan adalah bahwa perikanan setelah terbangunnya irigasi dalam kanan, di situ dulunya Pak tidak ada perikanan di daerah wilayah irigasi dalam kanan. Setelah terbentuk irigasi dalam kanan, jadi berdirilah perikanan masyarakat yang di wilayah irigasi itu. Yang menjadi persoalan adalah Pak, bahwa air yang diambil untuk perikanan itu adalah air irigasi dalam kanan. Yang menjadi persoalannya Pak, masalah pembuangan. Jadi perikanan itu Pak begitu dan menyedot pun melalui mesin pompa air. Jadi karena tidak ada daerah perikanan itu yang namanya pintu air yang mudah-mudahan Pak Jirusli untuk Kabupaten Banjar kita doakan bisa jadi bupati Pak. Untuk kepentingan masyarakat kita sekarang. Namun dalam kondisi existing ada terutama pemukiman yang di muara
Sungai Kapuas, dan juga mungkin yang di muara Sungai Beritonya cukup padat. Nah, sehingga nanti secara teknis pelaksanaannya mungkin membutuhkan apakah relokasi pemukiman atau bagaimana yang kiranya bisa kita sosialisasikan dari awal, Pak, sehingga dalam pelaksanaannya nanti tidak ada kendala. Visi dan seluruhnya di Kalimantan Selatan, para pejabat instansi vertikal dari Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan. Mungkin pendek saja, Pak. Mungkin harapan pada Balai Wilayah Sungai, Pak, khususnya untuk pengawalan bendung-bendung yang telah kita bangun. Kita berharap fungsi untuk ketahanan pangan bisa jalan, Pak. Kita pengalaman ada sedikit fungsi-fungsi tersebut agak berkurang pada saat pembangunan bendung Riau Kanan, Pak. Kita berharap dikawal sehingga airnya memang untuk pertanian lebih dahulu, baru mungkin penggunaannya untuk perikanan sebagaimana Bapak sampaikan tadi. Dan alhamdulillah, Pak, untuk di Bendung Amandin sudah ada sekian hektar yang sudah 2 kali panen, dan lama juga nggak ketemu dengan beliau nih. Jadi kami ucapkan terima kasih, Pak, sebesar-besarnya kepada Balai Wilayah Sungai yang telah memfasilitasi pembangunan bendung-bendung yang ada di Kalimantan Selatan. Dan ini dampaknya luar biasa, Pak. Mudah-mudahan ke depan sebagaimana kesimpulan yang disampaikan oleh Ketua tadi, udah tenang hati kita bertahan, usulkan ke Komisi 5. Mudah-mudahan beliau-beliau yang ada di Balai Wilayah Sungai ini bisa membantu kita ke depan. Secara khusus tadi juga kami ucapkan terima kasih, Pak, untuk Banjar Bakula, untuk air dan seterusnya. Dan juga di Dam Amandin juga sudah dibuatkan intek untuk PDAM. Terima kasih, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu masalah pengerukan, kemudian masalah perbatasan dengan Barito Selatan, dengan Kalimantan Selatan. Nah, dalam hal ini Kalimantan Tengah tentu sangat merespon sekali niat baik dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Insya Allah ini akan kami laporkan kepada pimpinan, dan nanti pimpinan akan melaporkan kepada Bapak Gubernur, dan insya Allah saya yakin bahwa niat baik dari Kalimantan Selatan dalam rangka membangun satu transportasi yang lebih cepat, lebih aman dan selamat ini akan disambut baik dari Provinsi Kalimantan Tengah. Saya rasa Kalimantan Tengah ada pihak yang menangani, ada Dinas Perhubungan, begitu juga pihak Babasai. Pada intinya ini adalah ranahnya pusat. Komisi 3 membuat arahan dan kesimpulan untuk mengajukan ke Komisi 5 di Jakarta. Ini adalah ranah Kalimantan, ini adalah tugasnya, fungsinya pusat, jadi kami untuk ke sana. Alhamdulillah tadi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan sependapat untuk nanti sungai untuk ditingkatkan kembali. Ya, mungkin Pak Usian ada tambahan? Karena kebetulan ada satu orang perwakilan Komisi 5 itu dari Kalimantan Selatan, Bapak Rifki Kasayuda, kami mohon bantuannya. Jadi kita tidak melihat itu partai dari mana, yang penting pembangunan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah bisa berjalan, dan saya juga mengimbau untuk jalan-jalan negara juga bisa difasilitasi sehingga tidak ada lagi permasalahan di jalan raya. Karena permasalahan hari ini adalah balai sungai, oleh sebab itu kami serahkan sepenuhnya untuk diperjuangkan. Mudah-mudahan tahun 2021 semakin banyak anggaran dari pusat untuk bisa dikembalikan ke daerah, kebetulan ada wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Jadi supaya Komisi 5 bisa untuk menghandal, bisa pembangunan yang kepentingan masyarakat Kalimantan Selatan. Di sana ada Anda Rifki, lanjutkan, perjuangkan untuk daerah. Tapi jangan kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Ya. Seperti apa yang kita ikuti di rapat tadi, bahwa transportasi
Anjir Serapat itu punya sejarah tentang Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Apa yang disampaikan yang mewakili Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalteng, ini gayung bersambut dengan Provinsi Kalimantan Selatan untuk menghidupkan kembali Anjir Serapat tersebut. Tentunya tadi kita mendengar ada beberapa kendala tentang rumah penduduk yang sudah ke pinggir sungai. Nah, tentunya Komisi 3 apa yang disimpulkan di rapat tadi bahwa kita akan mengawal dan akan hasil rapat pada hari ini merekomendasikan ke Komisi 5 DPR RI agar supaya ini ditindaklanjuti karena ini harus menggunakan dana APBN. Jadi di Komisi 3 sangat menyambut baik dan apa yang disampaikan Pak Ketua juga kita akan menyerahkan ini mungkin nanti bentuknya bersama-sama ke Komisi 5 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang mewakili Dapil Kalimantan Selatan. Ini disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum tadi dan Kepala Dinas yang mewakili Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalteng akan menyampaikan ini ke Pak Gubernur dan ini juga akan gayung bersambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami berada di Kabupaten Kapuas di Balai Rawa, Provinsi Kalimantan Tengah, sedang melaksanakan kunjungan kerja Komisi 3 dalam rangka kerjasama Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah soal alur sungai dan alur jalan. Hari ini dihadiri oleh Perhubungan dan Balai Sungai dan Rawa Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Hadir juga Pak Ketua Komisi dan lain-lain. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum.